Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Insinyur Sulaiman Slamet. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Bitepo, Ibu dan Bapak segenap karyawan, dosen, sindikat, akademika, seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Rembalang Wetepu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohani, sehat awai, sehat pikirannya, sehat hati, sehat duit, sehat amal, insya Allah. Kalau semuanya sehat, insya Allah itu kita akan bertahan. Bapak pengurus yayasan yang kami hormati, sebuah undangan yang kita sampaikan bahwa masa kepemimpinan kami, Pak Wawan selaku bidang 1, Bu Tika bidang 2, Pak Ali bidang 3, saya selaku ketua akan berakhir pada 7 Januari 2024 nanti. Hubungan dan tersebut kami menyampaikan hal terkait dari apa yang sudah kita lakukan dan yang belum sempat kita selesaikan akan kami sampaikan di dalam publik ini supaya diketahui bersama, dan saya tidak ada dusta di antara kita, karena kalau di antara kita masih ada dusta maka kerjaan kita tidak akan terselesaikan dengan baik dan benar. Itu yang perlu saya sampaikan kepada ibu bapak, seluruh dosen, karyawan, lining, satpam, semuanya untuk bisa memahami apa nanti yang akan dipaparkan secara gamblang, secara rinci, yang melengkapi dari apa yang sudah kami lakukan kepada panjenengan semua. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan, saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada satpam, cleaning, teknik dan dosen yang telah tetap kita dengan penuh semangat mendukung kepemimpinan Sarjono bersama BK123 dalam rangka mewujudkan SDR maju dan sejahtera sesuai dengan visi misi kami yang saya sampaikan pada yayasan pada saat itu terjawab tuntas, saudara-saudara. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena pada saat itu saya menyampaikan ini membawa SDR maju dan berkembang. Lihat nanti paparan Pak Wan di bidang akademik keberhasilan bagaimana, lihat paparan Budika nanti keberhasilan juga keuangan seperti apa, dan lihat paparan Pak Ali sebagai bidang juga seperti apa yang bicara beliau bertiga. Tapi yang jelas kami juga bisa menjawab sebagaimana visi yang kami sampaikan pada saat itu adalah mensejahterakan karyawan SDR. 2021 kami mampu mendongkrak gaji saudara-saudara dalam keadaan pandemi. Di mana-mana gaji turun, di SDR bisa naik sendiri. Itu sangat luar biasa. Tanpa dukungan panjenengan, Sarjono itu tidak ada apa-apanya. Jadi saya terima kasih pada cleaning, pada satpam, pada teknik, pada dosen yang semuanya semangat membantu saya, mendukung saya. Kalau saya tidak dukung, saya tidak bisa apa-apa. Sarjono itu apa? Sarjono itu geblek, Sarjono itu bodoh, Sarjono itu tidak tahu apa-apa. Tapi karena saya punya satu semangat, yaitu ingin membuktikan kalimat saya yang pada saat itu saya torehkan di hadapan yayasan, bahwa saya akan mampu mensejahterakan negara, dan itu terbukti, saudara-saudara. Dan kita tidak defisit sampai hari ini. Itu yang perlu kalian pahami. Jangan dengan dengar dari mulut orang lain, tapi harus dengar dari mulutnya Sarjono yang jelas. Supaya apa? Supaya tidak ada fitnah-fitnah. Karena di sini ini sudah banyak terbarat fitnah yang kadang-kadang menjadikan pekerjaan kita itu harusnya maju cepat, maju kencang, tapi menjadi terhambat. Pikiran kita harus maju dan terus maju dan berkembang. Siapapun nanti yang akan menggantikan kepemimpinan saya ke depan, wallahualam saya tidak tahu. Tetapi itu yang perlu saya sampaikan. Kita harus bisa saling menghargai sesama teman yang juga punya diri payah. Hidup itu tidak sempurna. Kami tidak merasa saya terbaik. Saya merasa orang yang paling suci, tidak. Saya di hadapan panjenengan, di hadapan Allah, saya adalah orang paling terhina. Tapi saya berusaha orang terhina menjadi orang yang baik. Jangan merasa diri kita baik. Orang yang merasa dirinya baik adalah orang yang munafik, karena tidak melihat dirinya. Ini mohon diperhatikan.
di akhir masa jabatan saya. Tantan baik-baik omongan saya benar apa salah. Ketik Allah ketara. Sing apik diuri-uri ditindaklanjuti, sing elek kubur dalam-dalam. Kita harus berpikiran yang maju. Saya masih ingat Pak Bambang dulu sering memberikan kritikan yang positif maju ke depan. Hal-hal bisikan kecil wajar, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu dirisaukan. Kalau kita terlalu menggesekan bisikan nanti kita tidak jadi beras yang baik, tapi akan jadi menir. Kalau jadi menir dimakan oleh anak apa yang kantong. Ini perlu dipahami oleh saudara-saudara semuanya. Saya inginnya SDR ke depan harus lebih meningkat lagi, karena pekerjaan yang belum bisa kami selesaikan adalah mengubah dari SDR menjadi universitas yang beberapa saat lagi saya kira itu akan segera terselesaikan. Oleh sebab itu saya mohon maaf apabila di sana sini memang kami tidak bisa memenuhi tuntutan saudara, tidak memberi kepuasan karena saya bukan pemuas nafsu. Hingga mohon maaf saya tidak bisa memuaskan saudara-saudara, baik yang di klinik, baik yang di satpam, baik yang di teknik, baik yang di dosen, baik yang di tutoral, maupun baik yang di yayasan taktik. Apabila banyak tutur kata kami yang kadang-kadang Sardono memang modelnya gayanya seperti itu, saya dengan tulus hati saya mohon maaf taktik selama ini apabila ada kesalahan yang tanpa disengaja atau disengaja yang kami lakukan, apalagi kesalahan anak buah saya yang dilakukan terhadap bapak-bapak pimpinan, saya yang memohon maaf karena saya yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh 65 gerbong yang dititipkan pada saat itu. Pak John membawa gerbong 65 hati-hati. Alhamdulillah sampai saat ini masih selamat Pak Dik, masih aman, tidak ada yang gejlok dari rel, dan alhamdulillah kelihatannya juga teman-teman semuanya nyaman semua. Saya kira terima kasih itu yang saya kepada Pak Suketno, Pak Suketno dan Pak Yudi yang telah mendidik membina kami menjadi ketua yang saya anggap kami ini memang membuat lompatan yang sangat luar biasa. Dan saya terlalu berani. Saya tidak takut kepada siapapun, karena saya itu yang menunjukkan kalian semua, yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya dulu tidak kenal, sekarang juga tidak kenal. Saya hanya berpikir, saya bekerja di SDR itu hanya ini mengubah mindset kita bersama, hidup bersama, supaya kita berpikir yang selalu positif dan positif untuk membangun SDR itu menjadi lepas maju sesuai dengan pesannya Pak Jati Kusuma yang masih saya ingat. Tolong untuk Pak Sardono, SDR itu supaya betul-betul meraih jiwa ranggalawinya. Oleh sebab itu sekali lagi mohon maaf apabila tutur kata kami yang mungkin agak sedikit kasar dan sebagainya. Itulah memang gayanya Pak John ya seperti itu. Kalau Pak Joko biasa manggil Mbak John ya, mau manggil Mbak John ya, monggo mau panggil Pak John ya, monggo mau panggil siapapun, saya tidak peduli. Yang penting kita semuanya adalah happy dan baik dalam rangka bekerja di SDR itu. Nek nyambut gawe ini saya kok tapi apik rukun, akhirnya hidup ini menjadi nyaman. Oleh sebab itu saya selalu katakan sehat awake, sehat atine, sehat pikirane, sehat buti, sehat amale. 5 hal itu kalau ada dalam diri kita semua, saya yakin hidup kita akan aman. Tunggu Bapak yang saya hormati, beberapa hal yang tentunya kami tidak bisa menjawab dalam visi dari diri saya, berarti dalam tanda petik saya juga tidak punya utang, karena saya sudah bisa kenaikan gaji 10% pada saat pandemi di tahun 2021, walaupun dengan perdebatan yang sangat alot dan akhirnya juga bisa dilakukan tanpa nyatanya juga tidak harus ada yang putus kerja karena tidak bisa bayar SDR. Murid yang meningkat terus, beasiswa yang meningkat terus, deposit yang meningkat terus. Saya kira nanti akan dijelaskan oleh mereka bertiga. Saya kira perlu saya demikian. Monggo nanti diawali Pak Wawan dulu. Setelah Pak Wawan selesai disambung bertiga, dan setelah bertiga Pak Ali. Mungkin perlu hal yang satu kita titipkan, 4 tahun ke depan kita ini butuh 20 dokter untuk SDR. Kalau ditambah jadi universitas berarti 28 dokter. Kita baru punya dokter 3, berarti masih punya kekurangan 25 dokter. 4 tahun kita harus bisa cetak 24 dokter. Kalau tidak kita akan tertinggal di landasan. Ini yang perlu kita pikirkan sama saudara-saudara. Nanti yang adminnya itu harus berpikir ke pendidikan S2. Itu kalau enggak ya nanti ketinggalan juga. 25 dokter itu kalau kamu 15 juta berarti satu tahun 30 juta, 30 kali 25 juta 750 juta per tahun.
Itu yang nanti anggaran harus dialokasikan oleh SDTR Patek, mohon dipertimbangkan. Kalau tidak, SDTR akan belum tinggal. Kalau kita tidak punya dokter banyak, kita tidak bisa unggul, peminatnya kita akan rendah. Itu yang perlu kami sampaikan di masa akhir jabatan kami. Siapapun nanti yang ada mungkin, kalau tidak mau menyiapkan 25 dokter dalam 4 tahun ke depan, jangan jadi pemimpin SDTR. Karena Anda tidak akan maju, saya jamin. Dan SDTR akan jatuh. Itu pasti. Karena maju itu penting. Maju itu harus banyak dokter ya Pak Wan ya. Sekarang sudah jelas dokter kita itu hanya 3, tarik sana, tarik sini. Apalagi Pak Hari itu saya pertahankan sampai masa akhir jabatannya kita olor-olor karena demi untuk mengurus status akreditasinya teknik sipil menjadi baik sekali. Dan alhamdulillah pada tanggal 21 kemarin itu kita akreditasinya baik sekali. Informatika, teknik mesin dan teknik sipil. Kita patut bersyukur. Oleh sebab itu kemarin kami minta izin Pak Yayasan pada tanggal 30-31 nanti kita akan memberikan apresiasi kepada para kader yang selama ini belum pernah ada. Kita apresiasi Pak Yudi, Pak Tek, Pak Sis, Bu Susi sepakat alhamdulillah. Karena ini memang satu hal yang positif, maka kita perlu memberikan penghargaan kepada para kader-kader yang nanti akan kita laksanakan di Sarangan pada tanggal 30-31 sekaligus pembekalan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga waktu selanjutnya maraton kepada Pak Wawan, juga dan Pak Ali. Sekali lagi mohon maaf apabila selama ini kami dalam memimpin panjenengan semua banyak kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Don. Saya akan menyampaikan laporan tanggung jawaban tidak ya. Tapi mungkin nada saya agak rendah, bisa seperti Pak Don yang mendukung. Jadi kita maklumi bersama bahwa tahun 2024 ini zamannya berbisatu yang mendukung. Biar semua orang tertarik. Itu aja loh guys. Oke. Jadi langsung aja di sini saya akan mereview kembali bahwa wakil ketua bidang akademik itu membawai banyak bagian. Ada BHK, kemudian ada jurusan teknik sipil, ada jurusan teknik mesin, ada jurusan teknik elektro, ada jurusan informatika. Dan juga membawai UPT perpustakaan, UPT komputer dan bahasa, dan juga UPT teknologi informasi. Nah, di sini BPAK di sini ada yang namanya dikepalai oleh kepala BAA, yaitu Bapak Musang Bilaji. Kamu kan hadir ya? Oh, hadir siap. Kemudian di teknik sipil ini ada kakinya yaitu Bapak Haryanto. Masih saya sebut sebagai kaki, masih dan ini mesti sekarang. Tapi karena ini bertanggung jawab, ya maka kita itu bertanggung jawab. Ini juga ada jurusan teknik mesin, ini Pak Kadurnya Pak Heri Suryanto. Pak Heri hadir. Oh, hadir. Nanti kalau mau pada mana? Oh, ini ada. Kemudian jurusan teknik elektro, ini Kadurnya Bapak Teguh Wono. Itu ada siap, oke. Kemudian jurusan informatika ada ibu kadernya yaitu Bu Retno. Kemudian di sini saya juga membawai 3 buah UPT. Yang pertama yaitu UPT perpustakaan. Ini kepala UPT-nya adalah kepala UPT perpustakaannya Bu Tidak. Kemudian juga membawai UPT komputer dan bahasa. Ini yang kepalanya yaitu Bapak Ibu Romo Putro. Ada? Oh, ini meninggal. Hah? Meninggal. Oh, iya. Oke. Saya salah. Ini menunjukkan bahwa saya itu sudah tua. Jadi sering keliru. UPT komputer dan bahasa yaitu Bapak Helmi. Beda ini ya. Kemudian UPTTI, nah ini baru UPTTI itu Bapak Ibu Purnomo Putro. Tidak ada ya karena ada akhirnya meninggal.
Jadi kemarin saya diberikan oleh Bapak Ketua bahwa masing-masing bagian ini harus membuat laporan tahunan, laporan akhir masa jabatan sekaligus yang nanti akan disampaikan di dalam pertanggungjawaban pada hari ini. Dan dari semua ini semuanya bisa membuat laporan akhir, jadi mereka bisa membuat laporan akhir, tetapi terkumpul dalam bentuk soft copy, belum dicetak. Nah, tapi nanti yang saya laporkan ini bukan semuanya saya laporkan, karena tadi sudah dipuji oleh Pak Ketua, Pak Awan, itu oleh presentasi ojo suwi-suwi. Saya bilang siap bos, begitu ya. Saya disuruh presentasi dulu, ya iso, suwe ya iso, orang presentasi malah enak. Jadi mohon maaf Bapak sekalian yang kasus ini saya tidak bisa membaca semua laporannya, tetapi nanti akan saya sampaikan hal yang penting saja. Hal yang penting yang pertama yaitu grafik kenaikan jumlah mahasiswa baru. Di sini saya hitung mulai tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Di sini ada prodi informatika, ada prodi elektro, teknik elektro maksudnya, ada prodi mesin D1, ada prodi teknik mesin S1, ada prodi teknik mesin S1. Jadi kalau kita lihat dari grafik yang ada di sini, ternyata bahwa jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun naik. Kita lihat yang di bawah sini untuk jurusan informatika, teknik elektro, dan teknik mesin D3 ini naik terus. Ini bisa gembira bagi kita. Artinya bahwa sokok guru dari pembiayaan SPTR itu tergantung pada jumlah mahasiswa baru. Ketika jumlah mahasiswa barunya naik, maka sedikit banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di SPTR ini sudah bisa diatasi dengan baik. Yang mengembirakan di sini jurusan teknik sipil S1, mahasiswa barunya meskipun di sini terjadi inflasi turun, naik, turun, tetapi kalau di rata-rata akan terlihat bahwa jumlah mahasiswa baru dari sipil rata-rata di atas 70 per angkatan. Ini tepuk tangan Pak. Jadi sangat luar biasa teknik sipil. Tidak kalah juga dengan teknik mesin S1. Teknik mesin S1 meskipun turun, naik, lonjak, turun lagi. Ini kalau di rata-rata bisa tidak kurang dari 70 per tahun. Saya lanjutkan. Data mahasiswa tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan di sini ini terkonfirmasi dari laporan yang Bapak Ibu buat di bagian yang tadi, tajur dan KPA. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Langsung crop pasang seperti tadi. Data mahasiswa tahun 2023 kita lihat saja langsung di sebelah kanan bawah. Tercatat bahwa data mahasiswa tahun 2023 itu totalnya 922 mahasiswa. Sedikit banyak ini, itu luar biasa. Mahasiswa kita banyak sekali, banyak sekali. Tetapi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mahasiswa aktif, mahasiswa non aktif, mahasiswa cuti, presentasi non aktif. Ini saya terima kasih pada Pak yang sudah hitung angel-angel. Tapi dari angka-angka yang ada di sini ada sedikit yang perlu diwaspadai. Ini saya beri garis hijau. Ternyata yang namanya mahasiswa non aktif di teknik mesin D3 dari 89 yang non aktif 36. Oh, ini kemana ini ya? Kemudian dari teknik sipil S1 dari 332 yang non aktif 100. Yo, dari teknik elektro S1 dari mahasiswa 90 yang non aktif 15. Teknik mesin S1 dari 330 yang non aktif 103, informatika S1 dari 81 yang non aktif 16. Sehingga kalau di rata-rata maka jumlah mahasiswa yang
non aktif itu 29%. Banyak sekali ya, banyak. Nah ini yang mungkin nanti bisa sampaikan ke ketua, ini adalah PR yang mana ini harus diselesaikan untuk periode berikutnya. Artinya apa? Apakah mahasiswa non aktif ini memang style gaya mahasiswa STTR atau memang mereka ada masalah dengan kita? Kalau memang mereka ada masalah dengan kita, maka ini menjadi PR yang sangat serius untuk segera diselesaikan. Nah, ini kalau kita gambar dengan grafik belakang seperti ini, maka kita lihat ya, bahwa mahasiswa non aktif yang paling tinggi itu terjadi di teknik mesin D3 sebanyak 40%. Mahasiswa non aktif paling sedikit terjadi di teknik elektro S1 hanya 18%. Teknik sipil D3, teknik sipil S1 30%, teknik mesin S1 31%, dan informatika 20%. Kemudian di sini akan saya sampaikan rasio mahasiswa dengan dosen. Jadi kalau kita mengikuti aturan untuk program studi eksak itu rasio ideal itu adalah 1:35. Kalau sosial maka rasio yang ideal adalah 1:40. Tetapi di sumber yang lain mengatakan bahwa untuk eksak itu ideal 1:25 atau 1:30. Untuk sosial idealnya itu 1:30 atau 1:30. Ternyata di sini untuk teknik mesin D3 rasionya adalah 15. Artinya jumlah mahasiswa dibagi dengan jumlah dosen itu satu dosen nikul mahasiswa sebanyak 15. Kokean dosennya kurang mahasiswa. Teknik sipil S1 ternyata rasionya 40. Dosennya sedikit, mahasiswanya mulanya dosen tidak mulai mulanya lereng gitu dari itu ya. Teknik elektro rasionya 18. Satu dosen mewakili 18 mahasiswa. Teknik mesin S1 ini lebih banyak lagi, rasionya 47. Jadi ini sudah tidak dibuang ya. Jadi di mesin itu ulang, awal ulang, sore ulang, mulai langsung dulu ya. Karena kesel ulang gitu. Tapi alhamdulillah kalau akal benar. Informatika rasionya 14. Satu dosen mewakili 14 mahasiswa. Jadi dari ini bisa kita lihat mana program studi yang ideal, yang overloaded, dan juga dosen-dosen yang masih belum ideal. Nah, lalu bagaimana cara mengidealkan? Ya, secara teori yang baik adalah jumlah mahasiswanya harus dinaikkan. Berikutnya status akreditasi. Jadi di sini ada 5 prodi. Status akreditasinya untuk teknik sipil S1 sebelumnya B, itu secara dengan baik sekali pada tahun 2023 berhasil meningkatkan skornya dan statusnya masih tetap baik sekali. Artinya apa? Dengan meningkatnya skor tetapi baik sekali itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Teknik mesin S1 artinya C atau baik pada tahun 2023 menjadi baik sekali. Teknik elektro artinya C baik pada tahun 2023 belum diakreditasi ulang sehingga statusnya masih tetap C. Informatika yang artinya C atau baik pada tahun 2023 menjadi baik sekali. Teknik mesin D3 artinya C atau setara dengan baik sekali pada tahun 2023 bisa mengalami kenaikan skor sehingga tetapi prediksinya masih tetap baik sekali. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa akreditasi di kita itu mengikuti LAM teknik dan mengikuti LAM
Infokom ya, Infokom. Teknik informatika mengikuti akreditasi di Infokom, dengan teknik yang lain mengikuti akreditasi di Lamtek. Untuk mencapai nilai seperti ini, maka kita harus mengisi yang namanya LKPS maupun LIP. Yang mana isian kita nanti akan dinilai oleh asesor dari LAM yang bersangkutan, yang mana penilaiannya itu sebanyak 70 kriteria atau 70 indikator. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan nilai baik sekali? Nilai baik sekali itu diperoleh berdasarkan penilaian terhadap 70 indikator yang dilakukan oleh badan independen. Artinya apa? Saya kalau membaik-baikkan prodi ini baik dan sebagainya, kalau penilaian saya bisa jadi tidak sesuai. Tetapi ketika prodi itu dinilai oleh Lamtek atau Infokom, mereka menggunakan standar dalam yang ada, mereka memakai program yang ada, mereka tidak terafiliasi dengan kita, maka penilaian mereka pasti valid, dapat dipercaya. Nah, artinya apa? Ketika kita mendapatkan akreditasi baik sekali, secara otomatis Lamkom maupun Lamtek mengakui bahwa pengelolaan masing-masing program studi ini bisa sangat luar biasa. Karena apa? Dari 70 yang mereka pakai sebagai kriteria, mereka sudah menilai dari berbagai faktor, ya. Mulai dari eksternal, internal, visi misi, kelembagaan, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian, maupun yang lainnya. Artinya bahwa dengan akreditasi sekali, secara otomatis kita sudah berhasil menaikkan peringkat. Ya. Jika ketika kita mencapai nilai sekali, berarti ini merupakan cerminan peningkatan kualitas dan kuantitas dari masing-masing program studi yang ada di SDPK. Nah, mudah-mudahan ini teknik elektro, yang teknik elektro ini akan habis masa akreditasinya tahun 2024. Oh, 26 nanti kita akreditasi ulang. Semoga teknik elektro juga bisa menyusul pendahulunya mendapatkan predikat akreditasi baik sekali. Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah disegel dengan Pak Jokowi untuk presentasinya objek gue ya, sudah cukup khusus saya saja. Dan ini perlu saya garis bawahi bahwa dengan jumlah mahasiswa baru yang banyak dan akreditasi yang baik sekali, itu merupakan modal. Artinya apa? Kalau kita nawake keluar sana, SDR akreditasinya baik sekali, maka ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Kalau kita berjualan, ini bisa menjadi faktor bahwa kita itu bisa menjadi laris begitu ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung melanjutkan saja melaporkan masa bakti kepemimpinan periode 2020 hingga 2024 dari bidang 2, yaitu administrasi umum dan keuangan. Di bidang administrasi umum dan keuangan terdiri, saya membawahi satu kepala bagian, 4 kasubag dan 1 bendahara, yaitu yang pertama adalah administrasi umum dan keuangan, yaitu dikepalai oleh Ibu Puput Eka Suryani. Kebetulan beliau sedang berhalangan karena ada keluarga yang meninggal dunia.
Yang kedua adalah satuan sarana dan prasarana, yaitu adalah Bapak Sunardi. Yang ketiga adalah kepegawaian, yaitu Bapak Aris Sugiono. Berikutnya adalah administrasi, yaitu Ibu Yusri. Berikutnya adalah keuangan, yaitu Ibu Ana. Dan yang keenam adalah bendahara, yaitu Ibu Anita Agusti. Baik, Bapak Ibu, pencapaian dari tahun 2020 hingga 2024 di bidang administrasi umum dan keuangan. Yang pertama adalah peningkatan jumlah dosen dari tahun 2020 hingga 2023. Ada penambahan 3 orang dosen, dari calon dosen 1 orang dan teknik 1 orang, di mana 2 orang dosen tersebut adalah dari Humas Teknik Sipil untuk pemenuhan akreditasi teknik sipil, dan 1 dosen yang sangat sulit sekali, mungkin sudah hampir 4 tahun ya kita mencari dosen teknik elektro. Nah, jadi kita dapat di tahun 2023 beliau bersedia bergabung, yaitu Bapak Bagas Trikuntoro SPMC, dan 1 calon dosen untuk Humas Teknik Elektro yang juga sedang dibiayai studinya, yaitu Bapak Untung Subagia, dan 1 dari tenaga kependidikan, yaitu Mbak Vita Nanda, yaitu juga bergabung di tahun 2023. Kemudian peningkatan jumlah doktor S3 dari tahun 2020 hingga 2023 ini sebanyak 4 orang. 2020 hanya 1 orang, yaitu Bapak Agung Dipurawan. Begitu juga di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 bertambah 2 dokter, yaitu saya dan juga Ibu Dr. Derajat Indah Maulani SCMT, sehingga tahun 2022 dokternya ada 3, dan di tahun 2023 ini bertambah 2 lagi, yaitu dari teknik sipil, yaitu dosen NIDK Dr. Hajar dan juga Dr. Muhammad Ali, sehingga total dokter STTR ada 5 orang. Berikutnya adalah peningkatan jumlah dosen yang studi S3 di tahun 2023 yang tercatat adalah sebanyak 3 orang. 2 dari sipil, yaitu Bapak Guntur dan juga Bapak Haryanto, dan 1 dari elektro, yaitu Bapak Ari. Dan peningkatan jumlah calon dosen yang dibantu studi S2-nya juga di tahun 2003 ini sebanyak 2, yaitu 1 dari teknik mesin dan 1 juga dari teknik elektro. Nah, ini mempersiapkan mesin yang mungkin 2 tahun lagi ada yang akan melewati masa pensiun, dan 1 elektro ini adalah untuk mempersiapkan akreditasi 4 tahun mendatang ya. Sehingga diharapkan akreditasi teknik elektro ini juga baik sekali seperti dengan jurusan-jurusan yang lain. Berikutnya adalah peningkatan jumlah kenaikan jasa dosen dari tahun 2020 hingga 2023. Ini ada total sebanyak 21 dosen, dan ini sepertinya pemecah rekor dari periode 2020-2023. Tepuk tangan Bapak Ibu. 2020 ini ada 11
dosen yang mengalami kenaikan Java. Kemudian 2021 tidak ada kenaikan sama sekali. 2022 hanya 1 orang dosen yang naik jabatan fungsionalnya. Dan kembali lagi di tahun 2023 ini ada 9 dosen yang mengalami kenaikan jabatan fungsionalnya. Jadi suatu prestasi untuk kenaikan Java dosen. Kemudian berikutnya ada peningkatan jumlah kenaikan pangkat atau golongan dosen dan teknik di tahun 2020 hingga 2023. Total ada 17 orang, yaitu 6 orang dari dosen dan 11 orang dari tenaga pendidik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa misi dari yang disampaikan oleh Bapak Sarjono tadi ini salah satu wujudnya ya, yaitu kenaikan pangkat golongan baik dosen maupun pendidik, meningkatkan kesejahteraan daripada dosen dan juga pendidik. Berikutnya adalah peningkatan jumlah dosen yang terjun periode 2020 hingga 2023 ini sebanyak 4 dosen, sehingga total dosen yang tersertifikasi saat ini ada 14 dosen dari 34 dosen. Artinya kalau di persentase 48% yang telah tersertifikasi. Yang pertama yaitu di tahun 2020 untuk Bapak Harjanto, kemudian 2021 disusul dengan Ibu Eka Suryani, kemudian 2022 ada 2 yaitu saya sendiri dan juga Ibu Retno Wasitari. Berikutnya adalah peningkatan kompetensi dosen dari tahun 2020 hingga 2023. Total ada 19 kegiatan kompetensi dosen yang diikuti. Nah, peningkatan ini kompetensi dosen itu terdiri dari sertifikasi kompetensi dan kegiatan pengembangan lainnya seperti pelatihan, workshop, dan lain-lainnya. Dan peningkatan signifikan ini terjadi di tahun 2023. 2020-2021 kosong, tidak ada peningkatan sertifikasi kompetensi. Kemudian 2022 mungkin sudah mulai adanya kesadaran dari Bapak Ibu dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, dan adanya juga kesempatan yang mungkin dibuka oleh banyak lembaga ya, dan juga dibantu oleh lembaga untuk akomodasi sehingga membantu para dosen mempermudah untuk mencari sertifikasi kompetensi. Nah, kemudian meningkat sangat signifikan di tahun 2023. Selama Bapak Ibu semoga terus di tahun-tahun berikutnya berpadu lagi untuk meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi juga dilakukan oleh tenaga pendidikan kita tahun 2020 hingga 2023. Di tahun 2023 ada, di tahun 2022 ada 5 kegiatan, dan 2023 ada 7 kegiatan, sehingga totalnya ada 12 kegiatan kompetensi. Berikutnya ada 8 pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh lembaga untuk peningkatan kompetensi dosen dan teknik di tahun 2023 ini. Jadi dari bulan Januari hingga terakhir bulan November ini tercatat ada 8 kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga untuk teknik maupun juga dosen untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu ada
workshop penyiapan akreditasi program studi informatika, kemudian ada pelatihan sosialisasi panduan penelitian pelatihan, kemudian sosialisasi BKD terbaru oleh LLC 6 dan lain sebagainya. Berikutnya bidang sarana dan prasarana. Jadi saya mencatat dari hasil yang telah direkap oleh Bapak Sunardi. Ada total 19 pembangunan atau pemeliharaan sarana di tahun 2020 hingga 2023 seperti rehab talur, saluran belakang workshop, UKM dan pembangunan, UKM, pengurusan tanah SA, pengerukan tanah dan pembuatan paving SA, pembangunan talur, taman, rehab, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, jadi ada 19 pembangunan. Yang paling signifikan atau paling banyak terjadi di tahun 2023. Artinya banyak pekerjaan yang terjadi di tahun 2023. Berikutnya ada 109 kegiatan pemeliharaan prasarana di tahun 2020 hingga 2023 seperti perawatan mobil dinas, AC, printer, jaringan internet, jaringan kabel, laptop, dan lain-lain. Yang paling banyak yaitu terjadi di tahun 2022, yaitu ada 51 kegiatan pemeliharaan prasarana. Dan disusul dengan di tahun 2023 ada 49 kegiatan pemeliharaan prasarana. Selanjutnya ada pengadaan atau penambahan prasarana pembelian sebanyak 70 prasarana seperti printer, monitor, laptop, kursi, AC, dan lain-lain. Yang paling banyak terjadi pembelian atau pengadaan prasarana di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 yang kedua yang tertinggi. Berikutnya untuk bidang keuangan. Pencapaian keuangan tertinggi adalah terwujudnya gaji pegawai sesuai 70% standar PNS di tahun 2021. Seperti yang disampaikan di awal oleh Bapak Sarjono bahwa di tahun 2021 gaji pegawai ini sudah hampir sesuai 75 standar PNS. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tahun 2021 hingga 2023 telah kita rasakan semua bahwa sistem keuangan melalui SIEW ini sudah transparansi 100% karena bisa diakses secara online oleh semua pengguna anggaran, baik pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian pencapaian berikutnya adalah tahun 2023, sistem pembayaran mahasiswa ini sudah 95% menggunakan virtual account. Sampai akhir November 2023, total transaksi pembayaran mahasiswa dengan menggunakan virtual account ini ada 1.579 transaksi. Di tahun 2002 ada 347 total transaksi dengan PA. Artinya sudah hampir 95% ini mahasiswa telah membayar menggunakan PA. Berikutnya adalah tahun 2023, pembuatan laporan keuangan 3 bulanan, 6 bulanan oleh manajemen keuangan mulai ditertibkan. Hal ini diwujudkan dengan adanya laporan keuangan
Yang pertama Januari-Maret 2023, laporan keuangan April Juli 2023, dan yang terakhir kemarin Januari-Agustus 2023. Bapak Ibu, deposito. Nah, ada penambahan uang deposito yang signifikan 2 kali lipat terjadi di tahun 2022 sebesar 2 miliar uang deposito kita. Tepuk tangan dulu. Dan untuk 2023 tadi saya terjadi kesalahan estimasi, barusan saya konfirmasi ke daerah. Sampai terakhir ini depositnya ada 1,9 miliar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir berbanding lurus dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak bidang akademik bahwa mahasiswa semakin meningkat, artinya pendapatan semakin tahun semakin meningkat. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya laporkan dari bidang administrasi umum dan juga keuangan. Terus selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ali langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ketika tadi sudah dipaparkan Dr. Ridwan untuk bidang 1 akademik, kemudian bidang keuangan, dan kemudian ibu dari saya untuk bidang kemahasiswaan. Untuk anggota di kemahasiswaan di bidang masalah ada satu artinya yang memberikan kegiatan kemahasiswaan, yaitu Pak Muji Chandra saya akan untuk kegiatan di kemahasiswaan. Untuk kegiatan kemahasiswaan bisa kami lakukan yang pertama untuk kegiatan mahasiswa. Jadi untuk kegiatan mahasiswa tahun 2020, 2021, 2022 memang ending terbaik itu terjadi pada 2023. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena di tahun 2020 sampai 2022 itu hanya kegiatan mahasiswa yang sifatnya kegiatan-kegiatan rutinitas. Kegiatan mahasiswa ormawa ya dia berjalan sesuai rutinitas kegiatan-kegiatan mereka, tidak sampai ke ranah prestasi. Tetapi alhamdulillah di tahun 2023 ini ada prestasi yang sangat menggembirakan, yaitu LPK Ormawa yang judul sistem taman pintar di Desa Lanjut yang diperoleh dari pusat manajemen dengan pembimbingnya Bapak Lastoni Wibowo STMP. Oke, kami persilakan sendiri di kalangan ini. Terima kasih. Jadi kita juga berhadapi dan bisa bangga diri karena nanti di dalam laporan kita prestasi sudah mulai muncul. Yang kedua, untuk 2023 itu kemarin ada kegiatan Krenova
itu juara 1 dan juara 2. Juara 1 dan juara 2. Selanjutnya ada kegiatan karate. Dan ini kita alhamdulillah mulai muncul prestasi-prestasi mahasiswa kita yang di ranah ya di tingkat baik Pemkab maupun provinsi. Jadi untuk karate kemarin misalkan di Madiun itu juara 3, alhamdulillah. Dan memang untuk juara yang karate ini kita disuplai dari Tuban. Alhamdulillah kita ada di sana kita ada kerjasama dengan Kodati, komunitas Donjati, di mana di sana banyak mendidik warga Tuban, ya khususnya itu untuk berprestasi bidang olahraga nanti disalurkan yang banyak masuk di pertanian. Dan kita sudah menjajaki ke sana, tinggal nanti progres selanjutnya karena belum MOU. Demikian tadi untuk kegiatan mahasiswa. Kemudian di kegiatan kemahasiswaan yang bisa kami laporkan di tahun 2021 kita mendapatkan 15 KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang sebelumnya kita belum pernah mendapatkan. Di awal kita mendapatkan cuma 10, tetapi Pak Sarjono meminta saya untuk mengusulkan tambahan. Dan alhamdulillah karena beliaunya kenal dengan Kepala LLDP waktu itu kita ditambahi 5, jadi alhamdulillah 15 kita bisa membebaskan mahasiswa kita dari biaya akademik dan mereka juga dapat bantuan biaya hidup sebesar 4.800.000 per semester. Itu untuk yang beasiswa KIP. Untuk yang Pemkab itu tahun pertama di 2021 kita mendapatkan 10 mahasiswa. Yang di 2021 ini memang diprogreskan tidak untuk mahasiswa baru, jadi mahasiswa-mahasiswa yang STTM yang di mana kategori kurang mampu dengan dibuktikan dengan dia masuk ke daftar DTKS. Jadi alhamdulillah ada 10. Kemudian di 2022 diminta ya penambahan sebenarnya 10 ditambah 14. Di awalnya minta 40 tapi kita baru mampu 14. Di sini untuk mahasiswa baru, tetapi sayangnya di 2023 ini, ya 2023 ini kemarin juga ada payung hukumnya yang beasiswa Pemkab tidak bisa terrealisasi semuanya. Jadi ada 19 yang bisa didanai oleh Pemkab dan 8 yang tidak lolos. Itu sudah final, cuma kita masih berupaya nego-nego bagaimana kalau mungkin pendanaannya tidak dari Binsos tapi dari unit lain. Ini masih nego-nego. Kemudian di tahun 2022 beasiswa KIP kita menurun menjadi 10 orang. Yang semula 10 kita minta tambah jadi 15, di 2022 dapat 10, kita mencoba meminta lagi, tidak diberikan. Kemudian dari Pemkab masih tetap sama yang saya sampaikan tadi, tetapi alhamdulillah di 2022 kita sudah bisa menggait Basnas. Di tahun 2022
beasiswa dari Basnas itu untuk membantu mahasiswa kita yang kurang mampu itu sebanyak 11 orang tiap semester. Jadi setiap semester rutin SDTR mengajukan bantuan ke Basnas. Besarnya 1,5 juta untuk tiap mahasiswa. Kemudian yang 2023 ini untuk beasiswa yang KIP dari LLSDB turun lagi, tinggal 4. Nah kemarin sudah ada pemberitahuan dan sudah ada sosialisasi. Dasar untuk menentukan besarnya jumlah beasiswa KIP untuk perguruan tinggi berdasarkan satu, yang pertama kriteria akreditasi. Jadi kuotanya kalau akreditasi A itu jumlahnya banyak, kuota B jumlahnya di bawahnya, kemudian kuota C semakin di bawahnya lagi. Nah kenapa kita cuma 4? Karena akreditasi kita di saat itu banyak C-nya, yang B teknik sipil dan teknik mesin D3. Sedang dasar perhitungannya itu dari jumlah, maka kuota dari LLDP itu dari S1 teknik sipil mendapatkan 2, dari D3 teknik mesin karena peringkat B mendapatkan 1, kemudian S1 teknik mesin karena berdasarkan jumlah mahasiswa besar peringkatnya C dapatnya 1. Jadi kita cuma dapat 4 di tahun 2023 ini dari LLDP. Kemudian ada tambahan informasi lagi, terus kemudian untuk menambahkan jumlah mahasiswa dapat bantuan dari LLDP jumlahnya 4, cuman tidak KIP, UKT. Beda antara KIP sama UKT. Kalau UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Dia hanya mendapatkan bantuan akademik saja, biaya kuliah. Yang besarnya hanya 2.400.000. Sedangkan KIP, nah tadi ini sama dengan yang saya 23 dan Bapak Awan, bahwa akreditasi itu menentukan jumlah dan menentukan pendapatan. Karena peringkat akreditasi C itu nanti kalau KIP itu mendapatkan cuma 2,4. Tetapi kalau akreditasinya B itu mendapatkan 4,4. Jadi alhamdulillah ini nanti kita akan terjadi perubahan. Yang teknik mesin S1 semula dapatnya 2,4 besok mendapatkannya sudah menjadi 4.400.000 karena perubahan akreditasi. Dalam hal di informatika juga seperti itu. Kemarin kita sudah banyak masukan dari mahasiswa informatika. Jadi secara langsung perusahaan organisasi mendapatkan impact-nya, yaitu pendapatan kita akan bertambah. Nah, itu yang dari LLDP, tetapi ada informasi mungkin bagi teman yang belum tahu bahwa di tahun ini 2023 ini kita sudah mendapatkan beasiswa KIP dari aspirasi dan cukup besar. Dan alhamdulillah ini tadi informasi terbaru, semua mahasiswa yang sudah kita daftarkan dan laporkan dananya sudah cair semua. Ini yang informasi terbaru. Jadi dari bidang kemahasiswaan, Bibri belum ngecek mungkin untuk uang masuk transferan, nanti dicek Bibri, insya Allah yang kemarin 40 dengan sudah cek 44 ya, 40 ditambah 4 sudah cek sudah masuk. Alhamdulillah hari ini kita sudah ditambah 13 dan tambah 15 doang.
13 dan 15. Nanti dicek lagi. Dan untuk aspirasi, mungkin saya sampaikan sekalian biar kita terbuka tadi, Pak Sabdono pesannya ya kita terbuka semua disampaikan bahwa iya. Jadi untuk aspirasi untuk KIP itu yang pertama dari Partai Demokrasi Indonesia, dari PDIP itu sebanyak 40 mahasiswa kita mendapatkan aspirasi dari PDIP. Kemudian aspirasi kedua dari PKB, kita mendapatkan KIP dari PKB itu sebanyak 13 mahasiswa. Kemudian yang ketiga dari Partai Nasdem. Kemarin ada pertemuan di Darul Alas itu, Pak Don bertanya, wah ini dari DPR RI turun Pak, jangan harus nemui. Dan itu akhirnya ketemu di Darul Alas di antara mahasiswa itu. Partai Nasdem memberikan beasiswa ini bukan KIP tapi UKT sebanyak 9 mahasiswa. Alhamdulillah. Dan di Nasdem itu kebetulan timnya termasuk alumni kita. Mbak siapa itu? Dari Teknik Elektro. Jadi alumni mahasiswa SBR dari Teknik Elektro. Kayaknya pengurus BEM itu yang sering. Ya. Yang terakhir dari Partai PAN kita mendapatkan UKT sebanyak 6 mahasiswa untuk tahun 2023 ini. Jadi alhamdulillah dari beasiswa mahasiswa baru kita mendapatkan dari luar, bisa menggratiskan dari luar itu sebanyak totalnya 76 mahasiswa. Dan di situ keuangannya insya Allah lancar, karena kalau beasiswa itu didanai langsung dari Jakarta, jadi biasanya uang itu tidak ada rembet, biasanya langsung tepat waktu. Jadi itu kalau yang tadi Pak Wan tadi banyak yang drop out itu 20%, insya Allah kalau yang beasiswa ini ya harusnya tidak terjadi seperti itu, karena mereka sudah gratis tanpa biaya. Untuk yang 2023 ini dari Basnas kita ada penambahan kuota, kemarin mendapatkan tambahan 4. Jadi mahasiswa kita dibantu oleh Basnas sebanyak 15 orang yang tahun 2023 ini. Alhamdulillah. Jadi itu untuk kegiatan di mahasiswa, tetapi saya juga mendapatkan tugas dari Bapak Ketua dari SK. Yang pertama terkait pengurusan tanah Sundragung. Untuk pengurusan tanah Sundragung bisa kami sampaikan yang pertama di sini yaitu sudah terbit pengajuan fungsi guna lahan. Jadi izin fungsi sudah muncul. Karena di sana dilaporkan di dalam proses pengusuran itu, karena statusnya HDB, di sana akan dikembangkan universitas. Dan sudah ada master plan-nya di saat pengurusan itu, karena cara untuk menerbitkan sertifikat HDB itu harus seperti itu. Yang kedua, di Sundragung juga sudah perataan tanah. Jadi sudah ada kegiatan proses perataan tanah yang semula naik turun itu kemarin alhamdulillah sudah agak rata, meskipun sebagian juga masih turun, karena kalau diratakan semua nanti biayanya sangat besar. Jadi untuk pengurusan tanah Sundragung tinggal menunggu keluarnya sertifikat Pak Ketua. Jadi nanti saya akan tetap pantau, karena proses ini tinggal menunggu proses keluar sertifikat. Yang kedua,
yaitu perubahan STTR untuk menjadi UGM. Kita sudah banyak dibantu dari Profesor Suyanto, kemudian minta bantuan Bapak Bupati juga, kemarin dari kita Usunan atau Budita sebagai sekretaris berkeputusan ini Pak Santono, kemudian dari yayasan dan Profesor Suyanto sudah menemui Pak Bupati dan beliaunya sangat welcome ya. Beliau akan membantu kita untuk proses perubahan ini. Dan beliau punya link ke pusat, kemarin 4 tabel juga didengarkan ke kita. Kalau beliau juga minta tolong untuk STTR ini ya tolong dibantu. Langkah selanjutnya kita juga sudah konsultasi dengan Pak Gadung ya, untuk LLCT ya, untuk pengurusan perubahan ini Pak Gadung sudah apa yang kita susun sudah direvisi sesuai LLCT dan dokumen sudah lengkap, tetapi sayangnya sistemnya tertutup kemarin. Jadi bulan Desember itu sistem tertutup, kita tidak bisa upload. Jadi insya Allah nanti setelah sistem dibuka yang kemungkinan bisa di bulan Januari Februari 2024 kita baru bisa upload sistem itu, sehingga nanti permohonan kita untuk perubahan itu tinggal menunggu keputusan dari pusat kalau kita sudah upload. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, jadi ini kegiatan bidang kemahasiswaan dan kami mohon maaf selaku bidang kemahasiswaan dan minta tolong kepada Kadin dan dosen untuk mahasiswa-mahasiswa yang beasiswa ini tolong setengahnya diperhatikan, karena pertanggungjawaban kita beasiswa KIP itu mahasiswa harus lulus tepat waktu, IPK minimal 3,0 untuk bisa kita daftarkan kembali untuk mendapatkan KIP semester berikutnya. Meskipun di dalam kontrak kerja itu sampai lulus, tetapi tiap semester kita harus melaporkan perkembangan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kepada Pak Ketua, Bapak Ketua Yayasan juga, tugas-tugas yang telah diberikan kepada bidang kemahasiswaan yang belum terselesaikan. Saya mohon maaf, dan selanjutnya monggo untuk ke depan semoga saja nanti apabila yang melanjutkan ya progres ini dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Waktu kembali kepada pembahasan tanya ini banyak mengeluarkan jelas dan juga mengamati menyampaikan percaya hubungan. Saya kira gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.